Imam Bondo Padang, jurusan Tadris Matematika BP17. Nah, di sini saya akan membahas tentang beberapa contoh soal tentang statistika matematika. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang aturan perkalian. Contoh soalnya, Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Dia juga memiliki 2 buah celana berwarna hitam dan coklat yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan berbeda? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, cara pertama kita bisa menggunakan diagram dengan cara mendaftarkan semua pasangannya. Setiap anggota baju dan celana kita pasangkan. Untuk baju putih kita pasangkan dengan celana coklat, dengan celana hitam dan celana coklat. Untuk baju batik kita pasangkan juga dengan celana hitam dan celana coklat. Untuk baju coklat juga kita pasangkan dengan celana hitam dan celana coklat. Dari diagram di atas dapat kita lihat banyaknya pasangan baju dan celana yang dapat dikenakan Budi, yaitu sebanyak 6 pasangan, yaitu baju putih celana hitam, baju putih celana coklat, baju batik celana hitam, baju batik celana coklat, baju coklat celana hitam, baju coklat celana coklat. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan aturan perkalian. Unsur pertamanya adalah baju. Baju memiliki 3 pilihan sehingga K1-nya sama dengan 3. Unsur kedua adalah celana. Celana memiliki 2 pilihan sehingga K2-nya sama dengan 2. Total pasangan baju dan celana yaitu K1 dikali K2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya pasangan baju dan celana yang berbeda adalah 6. Materi selanjutnya itu tentang permutasi. Contoh soalnya, berapa banyak susunan yang berbeda yang dapat dibuat dari huruf yang terdapat pada kata subhanallah? Nah, untuk menjawab soal permutasi seperti yang tadi, perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan banyak permutasi atau susunan yang berbeda dari n objek, di mana terdapat objek n1, n2 sampai nk, dapat kita rumuskan dengan Pn, n1, n2 sampai nk sama dengan n faktorial per n1 faktorial dikali n2 faktorial sampai nk faktorial. Nah, pada kata subhanallah diketahui n-nya 11, yaitu jumlah keseluruhan hurufnya. N1-nya jumlah huruf S, N2-nya jumlah huruf U, N3-nya jumlah huruf B, N4-nya jumlah huruf H, N5-nya jumlah huruf A, N6-nya jumlah huruf N, dan N7-nya jumlah huruf L. Nah, setelah kita dapatkan N-nya, lalu kita masukkan ke rumus. P sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial. Yang sama bisa kita coret. 3 faktorial kita coret, 2 dikali 2 sama dengan 4 faktorial kita coret. Nah, jadi hasilnya sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Maka hasilnya 1.663.200 cara. Materi selanjutnya yaitu tentang kombinasi. Contoh soalnya, dari 10 orang siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti jambore pramuka. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah Nah, untuk mencari kombinasi dari K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, kita bisa menggunakan rumus Cn, K sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial. Pada soal diketahui N-nya itu 10, K-nya sama dengan 4. Jadi cara memilih siswanya kombinasi 10,4 sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 kurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 10
10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. 4-nya kita pecah menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. 6 faktorialnya kita coret 4, kita coret 3, jadi hasilnya sama dengan 10 dikali 3 dikali 7 sama dengan 210 cara. Materi selanjutnya yaitu tentang ruang sampel. Contoh soalnya, tentukan ruang sampel dari pelemparan satu koin dan satu dadu. Angka pertama yaitu kita daftarkan anggota dari koin. Anggota dari koin yaitu angka dan gambar. Untuk dadu, anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk mencari ruang sampelnya, kita tinggal memasangkan anggota dari koin dengan anggota dari dadu. Nah, dapat kita lihat pada tabel 2 ini, sehingga diperoleh ruang sampelnya sama dengan A,1, A,2, A,3, A,4, A,5, A,6, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang titik sampel. Contoh soalnya, tentukan titik sampel dari pelemparan 2 buah koin. Nah, sama halnya seperti hal tadi. Pertama, kita harus menentukan anggotanya. Setelah itu, kita pasangkan masing-masing anggota dari koin 1 dengan anggota koin 2. Jadi, dapat kita tentukan titik sampelnya yaitu A, A,G, G,A, dan G,G. Selanjutnya itu materi tentang kejadian. Contoh soalnya, tentukan kejadian munculnya angka genap pada pelemparan satu koin dan satu dadu. Cara mencarinya, yang pertama kita daftarkan terlebih dahulu anggota dari koin. Anggotanya yaitu angka dan gambar. Setelah itu kita daftarkan pula anggota dari dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu kita pasangkan seperti yang tadi, anggota dari koin dan dadu. Nah, setelah itu kita lihat yang ditanyakan pada soal itu munculnya angka genap. Angka genap yaitu A,2, 4, dan 6. Jadi A-nya sama dengan A,2, A,4, A,6, G,2, G,4, dan G,6. Materi selanjutnya yaitu tentang peluang. Contoh soalnya, 2 buah koin dilempar bersama-sama. Lalu tentukan peluang muncul keduanya angka. Nah, pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya yaitu A,G, A,A, G,A, dan G,G. Banyaknya ruang sampel itu sama dengan 4, NS sama dengan 4. Banyaknya titik sampel yang muncul kedua angka yakni cuma 1, A,A. Jadi NA nya sama dengan 1. Maka peluangnya munculnya kedua angka adalah NA bagi NS sama dengan 1/4. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang aturan penjumlahan. Contoh soalnya, dari Iran ke Mekah ada berapa jenis angkutan yang dapat digunakan? Ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada berapa total cara berbeda untuk berangkat dari Iran menuju Mekah? Nah, kita misalkan travel A sama dengan 4, kapal B sama dengan 2, dan pesawat C sama dengan 1. Nah, yang ditanya itu total cara berbeda untuk berangkat dari Iran menuju Mekah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tinggal menjumlahkan X tambah Y tambah Z sama dengan 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7 cara. Materi selanjutnya itu tentang peluang kejadian saling lepas. Contoh soalnya,
dalam sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng hijau. 1 kelereng diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kelereng merah atau kelereng hijau adalah rumus untuk menjawab soal seperti ini, yaitu peluang A gabung B sama dengan PA ditambah PB. Nah, pertama kita harus mencari peluang dari PA dan PB. Pada soal diketahui N berjumlah 5 dan putih berjumlah 3 dan kelereng hijau berjumlah 2. NS-nya adalah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, untuk peluang kelereng merah gabung kelereng hijau sama dengan peluang kelereng merah ditambah peluang kelereng hijau. Nah, sama dengan 5/10 ditambah 2/10 sama dengan 7/10. Materi selanjutnya yaitu tentang peluang kejadian saling bebas. Contoh soalnya, jika Andi dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3, maka tentukanlah peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, rumusnya itu PA irisan B sama dengan PA kali PB, karena di sini yang ditanyanya dan. Maka rumusnya PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, pada soal diketahui PA-nya peluang Andi menyelesaikan soal sama dengan 0,4, PB-nya peluang Budi menyelesaikan soal sama dengan 0,3. Jadi peluang A irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 0,4 dikali 0,3 sama dengan 0,12. Materi selanjutnya itu tentang komplemen suatu himpunan. Contoh soalnya, diketahui X di mana X kecil sama 10, X bilangan caca, dan A 1, 3, 5, 7, dan 9. Tentukan komplemen dari A. Nah, pertama dahulu kita harus menentukan ruang sampel dari S, itu bilangan caca yang kecil dari 10, itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, A nya sudah diketahui di soal, itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk mencari komplemennya dapat kita lihat ada diagram di bawah ini. Nah, yang diaksir ini merupakan A komplemen karena dia tidak termasuk anggota A. Komplemen itu artinya semua anggota S yang tidak termasuk anggota A. Jadi A komplemen itu sama dengan 0, 2, 4, 6, dan 8. Lanjut pada materi selanjutnya, itu tentang peluang bersyarat. Contoh soalnya, sebuah perusahaan berencana memilih karyawan untuk mengikuti pelatihan. Ada 5 calon pria, 3 dari bagian personalia dan 2 dari bagian EDP. 3 calon wanita, 1 dari bagian personalia dan 2 bagian EDP. Hitunglah peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat bagian EDP. Nah, untuk mencari peluang bersyarat itu rumusnya PA bila B sama dengan PA irisan B per PA. Nah, misalkan A adalah kejadian terpilihnya mengikuti pelatihan dari bagian EDP. Pada bagian EDP terdapat 2 orang wanita dan 2 orang pria. Nah, 2 orang dan 2 wanita. Jadi totalnya sama dengan 4. Sehingga PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 4/8 sama dengan setengah. Nah, selanjutnya kita cari peluang kejadian B. Kejadian terpilih pria mengikuti pelatihan. Peluang A irisan B sama dengan
2/8 sama dengan 1/4. Nah, setelah kita mendapatkan PA nya dan PA irisan B nya, lalu kita masukkan ke rumus. Sehingga PA bila B sama dengan 1/4 dibagi setengah sama dengan 0,5. Nah, lanjut jadi peluang yang dipilih mengikuti pelatihan adalah pria dengan syarat bagian dari EDP adalah 0,5. Lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang aturan bias. Contoh soalnya, 3 orang masyarakat dicalonkan menjadi ketua Masjid Al-Jadi. Peluang Pak Ali terpilih 0,5, peluang Pak Azam terpilih 0,4, sedangkan peluang Pak Yusuf 0,1. Kalau Pak Ali terpilih, maka peluang renovasi masjid adalah 0,7. Sedangkan bila Pak Azam dan Pak Yusuf terpilih, peluang renovasi masjid adalah masing-masing 0,3 dan 0,4. Berapa peluang masjid direnovasi? Nah, pembahasannya kita misalkan, sebelum kita menjawabnya, kita misalkan kejadian B1, B2 sampai Bn merupakan suatu sekatan partisipasi dari ruang terok T dengan P B1 tidak sama dengan 0 untuk L sama dengan 1,2 sampai K. Maka setiap kejadian A anggota T. Nah, rumusnya itu P sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K P B1 irisan A. PA sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K P B1 dikali P A bila B. Nah, kita misalkan A adalah peluang masjid direnovasi, B1 adalah Pak Ali terpilih, B2 adalah Pak Azam yang terpilih, B3 adalah Pak Yusuf yang terpilih. Nah, diketahui pada soal PB1 nya sama dengan 0,5 dan PA B1 nya sama dengan 0,7. Untuk PB2 nya sama dengan Pak Yusuf. PB2 nya sama dengan 0,4 dan AB2 nya sama dengan 0,3. Untuk PB3 nya sama dengan 0,1, PA bila B3 nya sama dengan 0,4. Ditanya peluang masjid direnovasi. Jadi kita tinggal mengalihkan PB1 dikali PABB2 ditambah PB2 dikali PABB2 ditambah PB3 dikali PAB3 sama dengan 0,5. Nah, ini kita kalikan sehingga 0,5 dikali 0,7 ditambah 0,4 dikali 0,3 ditambah 0,1 dikali 0,4 sama dengan 0,51. Jadi peluang renovasi masjid tersebut adalah 0,51. Lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang peubah cat. Contoh soalnya, 2 buah tasbih diambil satu persatu tanpa pengembalian dari suatu kantong berisi 4 tasbih merah dan 3 tasbih hitam. Bila Y merupakan jumlah bola merah yang diambil, maka tentukanlah nilai yang mungkin dari peubah cat Y. Dalam soal diketahui 4 tasbih merah dan 3 tasbih hitam. Nah, yang ditanya nilai peubah cat Y jumlah bola merah. Nah, kita bisa mencarinya menggunakan tabel. Untuk kemungkinan pertama yang terambil itu kedua-duanya bola merah, maka Y-nya sama dengan 2. Untuk kemungkinan yang kedua yang terambil itu 1 bola merah dan satu tasbih merah dan 1 tasbih hitam, jadi Y-nya sama dengan 1. Untuk kemungkinan yang ketiga yang terambil itu 1 tasbih hitam dan 1 tasbih merah, jadi Y-nya sama dengan 1. Untuk kemungkinan terakhir yang terambil itu dua-duanya tasbih hitam, jadi Y-nya sama dengan 0. Nah, lanjut pada materi selanjutnya tentang distribusi peluang diskrit. Contoh soalnya, percobaan pada pelemparan sebuah koin mata uang sebanyak 2 kali
di mana sisi dari mata uang tersebut adalah angka dan gambar. Buatlah fungsi distribusi peluang dari perubahan acak yang menyatakan munculnya sisi gambar. Nah, pertama kita tentukan dulu ruang sampel dan titik sampelnya. Ruang sampelnya yaitu A, AG, GA, GG. Kita misalkan X menyatakan sisi gambar yang muncul untuk setiap titik sampel. Maka X dapat diasosiasikan dengan titik sampel pada ruang sampel tersebut, yaitu dapat kita lihat pada tabel bawah ini. Karena yang ditanya yaitu munculnya sisi gambar, kemungkinan pertama AA, jadi X nya sama dengan 0. Kemungkinan kedua AG, G nya 1. Untuk kemungkinan yang kedua GA juga 1. Untuk kemungkinan yang keempat GG, jadi X nya sama dengan 2. Lanjut pada materi. Langkah keduanya itu kita hitung peluang munculnya titik-titik sampel, dilanjutkan dengan fungsi peluang distribusi perubahan acak. Nah, peluang titik-titik sampelnya yaitu PAA sama dengan PAG sama dengan PGA sama dengan PGG. Peluangnya masing-masing 1/4. Nah, maka untuk P0 peluangnya sama dengan 1/4. Untuk P-nya 1, X sama dengan 1 sama dengan PAG ditambah PGA sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah. Untuk P-nya 2, X-nya 2 sama dengan PGG sama dengan 1/4. Jadi fungsi distribusi peluang perubahan acaknya yaitu untuk X-nya 0, Fx-nya 1/4. Untuk X-nya 1, Fx-nya setengah. Untuk X-nya 2, Fx-nya 1/4. Nah, lanjut pada materi selanjutnya yaitu tentang distribusi peluang kontinu. Contoh soalnya, diketahui fungsi distribusi peluang kontinu adalah Fx Kx kuadrat, 0 kecil sama X kecil sama 3, 0 X lainnya. Yang ditanya yaitu yang A, tentukan nilai K agar Fx merupakan fungsi kepadatan peluang dari perubahan acak X. Yang B, hitunglah peluang P 2 kecil X kecil 3. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui sifat-sifat fungsi perubahan acak. Misalkan X adalah perubahan acak kontinu, maka fungsi Fx disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu perubahan acak yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu P A sama X sama B sama dengan integral A sampai B Fx dx. Yang kedua itu integral A sampai B Fx dx besar sama 0. Yang ketiga itu integral batasnya min tak hingga sampai tak hingga Fx dx sama dengan 1. Fungsi peluang kumulatif dari perubahan acak X adalah Fx, di mana Fx sama dengan integral min tak hingga sampai X Fx dx. Nah, berdasarkan sifat ketiga dari fungsi peluang perubahan acak kontinu di atas, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga Fx dx sama dengan 1, maka dapat kita peroleh nilai K yaitu integral 0 sampai 3 Kx kuadrat dx sama dengan 1. Lalu kita integralkan, kita integralkan X nya ketika per 3 X pangkat 3 batasnya 3 sampai 0 sama dengan 1 sama dengan. Lalu kita masukkan nilai X nya yaitu 3 pangkat 3 sama dengan 27K per 3 sama dengan 1. Jadi K nya sama dengan 9. Dengan demikian fungsi kepadatan peluangnya adalah 1/3 X kuadrat, 0 kecil sama L kecil sama 3, 0 X lainnya. Untuk menjawab pertanyaan yang B, berdasarkan sifat yang pertama dari fungsi peluang perubahan acak kontinu di atas, yaitu P A kecil sama E X kecil sama B sama dengan integral A sampai B Fx dx, maka dapat dicari P 2 kecil X kecil 3, yaitu integral dari batasannya yaitu 3, 2, 1/9 X kuadrat dx. Nah, lalu kita integralkan X nya 1/9 dikali 3, 27 X pangkat 3, batasnya itu 3, 2.
sama dengan 27 per 27 dikurang 12 per 27 sama dengan 5 per 9. Nah, lanjut pada materi selanjutnya, itu tentang materi distribusi peluang gabungan marginal dan bersyarat. Contoh soalnya, 2 Al-Quran dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 Al-Quran berwarna biru, 2 Al-Quran berwarna merah, dan 3 Al-Quran berwarna hijau. Bila X menyatakan banyaknya Al-Quran berwarna biru dan Y Al-Quran berwarna merah, maka tentukanlah A. Fungsi peluang gabungan F(X), Y, B. Distribusi marginal Gx dan Hx, dan C. P X, Y elemen A, di mana A adalah daerah X, Y, di mana X sama Y kecil sama 1. Nah, kita misalkan X Al-Quran berwarna biru, Y Al-Quran berwarna merah. Nah, pasangan X, Y yang mungkin muncul adalah 0,1, 0,0, 1,0, 1,1, 0,2, dan 2,0. Nah, fungsi peluang gabungan F(X), Y itu kemungkinan yang pertama itu muncul 0 biru, 0 merah, dan 2 hijau. Nah, untuk mencari peluangnya kita menggunakan rumus rumus kombinasi, Pertama kita harus mencari NA-nya. NA-nya kita dapatkan 3 karena yang di sini yang kemungkinan terpilih itu 2 kelereng yang berwarna hijau. Maka kita menggunakan rumus kombinasi 32 sama dengan 3. Untuk NS-nya sama dengan total keseluruhannya yaitu 8 diambil 2, maka NS-nya sama dengan 28. Jadi peluang P 0,0 adalah 3 per 28. Nah, kemungkinan yang kedua itu 0 biru, 1 merah, dan 1 hijau. Jadi peluang P 0,1 yaitu 6 per 28. Untuk kemungkinan ketiga 1 biru, 0 merah, 1 hijau. Nah, P 1,0 nya itu 9 per 28. Kemungkinan keempat 1 biru, 1 merah, 0 hijau. P 1,1 sama dengan 3 sama dengan 6 per 28. Kemungkinan kelima itu 0 biru, 2 merah, dan 0 hijau. Nah, peluang 0,2 yaitu 1 per 28. Kemungkinan keenam itu 2 biru, 0 merah, dan 0 hijau. Jadi kita cari peluangnya dengan rumus kombinasi, kita dapatkan 3 per 28. Nah, untuk pertanyaannya B, distribusi marginal Gx dan Hy nya kita tinggal menjumlahkan. Untuk X0 nya kita tinggal menjumlahkan. Untuk X0 kita jumlahkan yang ini, untuk X1 nya kita jumlahkan yang ini, untuk X2 nya sama dengan kita jumlahkan yang ini. Untuk X0 nya kita jumlahkan yang ini, untuk X2 nya ini. Nah, untuk Y nya sama dengan 0 kita jumlahkan yang ini. Ini untuk nilai Y hasilnya. Untuk Y sama dengan 0 hasilnya 15 per 28. Untuk Y sama dengan 1 hasilnya 3 per 28. Untuk Y2 sama dengan 1 per 28. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk fungsi marginal Gx, X nya 0, Gx nya 5 per 14, X nya 1, Gx nya 15 per 28, X nya 2, Gx nya 3 per 28. Untuk Hy nya, Y nya 0, Hy nya 15 per 28, untuk Y nya 1, Hy nya 3 per 7, untuk Y nya 2, Hy nya sama dengan 1 per 28. Nah, untuk mencari pertanyaan yang C, Px, Y elemen A, Px tambah Y kecil sama 1, karena di sini syaratnya Y nya X tambah Y itu kecil sama dari 1, maka kemungkinan itu X nya 0, kemungkinan itu yang kecil sama dari 1, X nya 0, Y nya 0. Jadi yang pertama itu 3 per 28, yang kedua itu X nya 0,
Y nya 1 itu 6/28. Kemungkinan yang ketiga itu 1 0, Y nya 1, X nya 0. Maaf, untuk kemungkinan ketiga itu X nya 1, Y nya 0, yaitu 9/28. Jadi tinggal kita menjumlahkan 3/28 ditambah 6/28 ditambah 9/28 sama dengan 9/14. Nah, materi selanjutnya itu rataan perbaca. Contoh soal, carilah nilai harapan banyaknya kimiawan dalam panitia 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan biologi. Nah, Fx nya sama dengan 4, 3 kurang X per 7, 3. X sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, untuk F0 nya sama dengan 1/35. Untuk F1 nya sama dengan 2/35. Untuk F2 nya sama dengan 18/35. Untuk F3 nya sama dengan 4/35. Nah, untuk mu nya sama dengan EX. Jadi tinggal kita mengalihkan. Untuk X nya 0 dikali dengan 1/35. Untuk X nya 1 dikali dengan 12/35. Untuk X2 nya dikali 18/35. Untuk 3 nya dikali ini sama dengan 3 dikali 4/35. Jadi setelah kita jumlahkan totalnya 12/7 sama dengan 1/7. Nah, materi selanjutnya itu tentang varian. Contoh soalnya, diketahui distribusi peluang sebagai berikut. X 1, 2, 3, Fx 0,3, 0,4, 0,3. Hitunglah variansi dari X. Nah, rumusnya itu mu sama dengan EX sama dengan 1 ini X dikali EX. Ini kita kalikan. Nah, jadi 1 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 0,4 ditambah 3 dikali 0,3. Jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, setelah itu untuk tahu kuadrat sama dengan X dikurang mu kuadrat Fx sama dengan 1 dikurang 2. Setelah 1 kita kurangin dengan 2 dikali 0,3. Seterusnya X nya 2 dikurang mu nya 2 kita kuadratkan dikali 0,4 ditambah 3 kurang 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6. Jadi variansinya sama dengan 0,6. Materi selanjutnya yaitu tentang kovariansi. Contoh soalnya, misalkan X bagian dari pelari pria dan Y pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton. Bila diketahui bahwa tepat setengah dari pelari pria menyelesaikan maraton tersebut. Pembahasan. Mu x sama dengan EX sama dengan integral 4x kuadrat dx batasnya 1 dan 0 sama dengan 4/5. Untuk mu y EY integral 4y kuadrat 1 dikurang y kuadrat dy batasnya 1,0 sama dengan 8/15. Dan EX, Y sama dengan integral batasnya 1, 0 integral Y sampai 1 8x kuadrat Y kuadrat dx dy sama dengan 4/9. Jadi mu x y sama dengan EX y dikurang mu x mu y sama dengan 4/9 dikurang 4/5 dikali 8/15 sama dengan 4/225. Sekian dari saya, terima kasih.